Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. Ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali dalam keadaan yang sehat sedia kala dalam majelis ilmu yang hari ini kita akan melanjutkan seputar kisah para nabi. Di mana kembali kita lanjut kisah Nabi Ishak alaihissalam, bagaimana kelahirannya, bahwasanya sudah diterangkan dalil dari Al-Quran ya, surah As-Saffat bahwasanya dijelaskan wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin di surah As-Saffat surah ke 37 ayat 112 sampai 113 ya. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak alaihissalam, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang sholih. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, maksudnya kepada Ibrahim, keluarganya dan Ishak ya. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Kabar gembira ini disampaikan para malaikat kepada Ibrahim alaihissalam dan Sarah ketika mereka melintasi keduanya. Para malaikat tersebut sedang menuju kota-kota kaum Lut. Mereka hendak menghancurkan mereka dengan azab atau siksaan yang Allah timpakan karena kekafiran dan kefajiran atau dosa kaum tersebut, sebagaimana yang akan kami sebutkan kisahnya pada pembahasan khusus nanti ya tentang Nabi Lut alaihissalam, insyaallah. Ini ada dalam surah Hud
ayat 69 sampai 73 ya. Ini agak panjang ya. Surah ke-11 ayat 69 sampai 73. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bijlin hanid. Dan utusan kami yaitu para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Itu kedatangan malaikat yang akan memberi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Dan juga di sini bagaimana adanya faedah, yaitu wajib menjawab salam gitu ya. Sebagaimana Ibrahim menjawab salam para malaikat. Ya. Walaupun ya malaikat tentunya yafalu nama yu'marun ya. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga ada adab terhadap tamu ya. Yang dimana sunnah menyuguhkan makanan, minuman atau sebagainya. Kemudian di ayat 70-nya, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, jadi mereka tidak akan makan ya, karena mereka malaikat. Ibrahim curiga pada mereka dan merasa takut pada mereka. Malaikat berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut ya, untuk memberikan azab kepada mereka. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Itu saroh ya. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yaqub. Qalat ya wailata ta'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li saykha inna hadza la sayun ajib. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Gitu. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua tuh. Sarah sudah tua sekali gitu ya saat itu. Dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Ya, karena benar-benar sudah tua ya, tapi bisa melahirkan keturunan ya. Itulah kuasa Allah ya, yang diberikan kepada hambanya gitu. Ya, ya subhanallah. Ya, jadi itu kuasa Allah. Bagaimana Allah menjadikan seorang keturunan walaupun dia sudah tua. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah dicurahkan kepada engkau, wahai ahlul bait, maksudnya keluarga Ibrahim ya. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih.
Jadi itu adalah kasih sayang Allah terhadap hambanya ya, yang bagaimana diantaranya diberikan keturunan. Karena itu keturunan itu adalah anugerah dari Allah ya, dari salah satu rahmat dan keberkahannya yang dicurahkan kepada keluarga. Sungguh sangat luar biasa nikmatnya gitu. Orang lain belum tentu merasakan hal tersebut ya. Bahkan ketika ada yang dianugerahi keturunan malah tidak merasa nikmat gitu ya, dibunuh atau dibuang dan sebagainya. Maka inilah yang harus kita sadari, kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah atau Maha Mulia ya, Majid ya bisa. Majid itu sama dengan Al-Jalal ya, Maha Mulia. Dan juga di surah yang lain, Al-Hijr surah 15 ayat 51 hingga 56. Wa nabnihum an dhaifi Ibrahim, dan beritakanlah kepada mereka tentang tamu ya Ibrahim, yaitu para malaikat. Ya. Idakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dan Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Curiga ya, karena ketika dikasih makan tidak menerima gitu. Qalu la taujal inna nubasyiruka bikulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang menjadi orang yang pandai. Jadi Ishak itu nantinya pandai gitu ya. Makanya keturunan Ishak itu kan diantaranya nanti Yakub, kemudian Bani Israel ya, itu pada pandai-pandai, pintar-pintar Bani Israel itu. Tapi sayang sekali ya, kepandaian mereka tidak digunakan untuk bersyukur. Malah banyak di antara nikmat yang diberikan kepada mereka, tapi mereka malah mengkufurinya. Nabi Daud Sulaiman Itu Nabi Daud nanti belum. Kemudian di ayat 53 ya. Qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun. 54. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana engkau memberi kabar gembira tersebut? Qala basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Jadi dengan benar ya, dengan hak. Bahwa ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Juga tergantung bagaimana ketika seseorang sudah berusaha semampunya, ia tidak boleh berputus asa. Harus diiringi doa dan juga tawakal. Itu yang pentingnya, tawakal.
Ya. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang tersesat. Ini juga menyebutkan bagaimana ayat-ayat tentang lahirnya Ishak. Dan juga disebutkan bahwa para malaikat tersebut dikatakan oleh para ulama ahli tafsir itu ada 3. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Jadi ketika itu juga ada Israfil ya. Ya, walaupun ya Israfil itu kan meniup sangkakala ya. Ya, belum, masih di mulut sangkakalanya. Ini masih di mulut, siap-siap. Udah siap. Itu Ya. sampai sekarang. Ya. Ada gitu. Ya. Di kitab-kitab tafsir. Jadi kalau sudah siap tinggal ditiup. Terus standby berarti? Ya, standby. Tinggal menunggu aba-aba kapan ditiupnya nanti gitu. Taatnya kalau Menunggu masih nempel lembut. Iya. taat Pak, taat. Malaikat taat kepada Allah. Iya. Sakit taatnya. Ketika datang kepada Ibrahim, maka pertama mereka dianggap sebagai tamu. Ibrahim memperlakukan mereka sebagaimana layaknya tamu ya. Dihargai, dikasih makanan, minuman dan sebagainya. Ibrahim memanggang seekor anak sapi yang sangat gemuk dan pilihan yang dihidangkan kepada mereka. Jadi sangat istimewa gitu ya kepada tamunya. Maka ketika Ibrahim menyuguhkan kepada mereka, mereka terlihat tidak memiliki selera untuk makan sama sekali. Malaikat Iya, nggak ada seleranya. makan. Hal itu karena malaikat tidak punya naluri, ya, tidak punya insting untuk makan. Nah, dijelaskan juga dalam surah Hud juga ya, ayat 70. Tadi sudah dibacakan ya, bagaimana mereka tidak menjamahnya gitu. Tidak makan, tidak minum ya. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum. Tidak punya nafsu. Ya, tidak punya hawa nafsu. Dan malaikat saat itu juga mereka diutus untuk menghancurkan kaumnya Lut gitu. Yang bagaimana dosa mereka. Ya. Besar malaikatnya. Namanya Jibril besarnya. Ya, malaikat Jibril besar. Ada ratusan sayapnya itu. Jadi Ya. waktu manggil Nabi Muhammad ya. Ya. Di langit ini Pak. Ya. Besar. Supaya Nabi ketarik. Sebegitu besarnya. Kemudian malaikat berkata bahwa kami akan menghancurkan mereka. Saat itulah Saroh merasa gembira karena kemarahannya terhadap kaum Lut. Kala itu Saroh sedang berdiri di belakang para tamu itu di balik tirai, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan bangsa Arab saat itu dan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi ini penjagaan terhadap wanita. Kalau ada tamu, jadi ngobrolnya itu di balik tirai. Tidak zohirkan diri, tidak ya, tidak memperlihatkan dirinya. Itu adab gitu. Itu kan kebiasaan gitu ya. Ada pembatas ya. Ya, ada pembatas, kebiasaan saja sih. Walaupun ya tentunya ini hanya kebiasaan mereka. Wallahu alam itu syariat atau bukan. Yang jelas ini kebiasaan mereka untuk menjaga dirinya. Dihormati wanita itu.
Ketika Sarah tersenyum karena perasaan gembiranya mendengar berita tersebut, maka Allah berfirman, "Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub." Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak nantinya akan lahir putranya yaitu Yakub alaihi wassalam. Yakni para malaikat tersebut menyampaikan kabar gembira tentang hal tersebut. Maka firman Allah, di surah Az-Zariyat ayat 29. Fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha al-ayah. Kemudian istrinya datang memekik atau tercengang. Sambil berteriak ya istrinya itu. Karena berteriak begitu gembiranya. Lalu menepuk mukanya sendiri. Jadi ada kebiasaan menepuk muka gitu. Kayak di film juga ada itu. Menepuk muka. Kumpul gini. Nepuk muka kan, tepuk muka. Iya. Nah, siapa? Wah. Saroh gitu. Ya kayak nampar gitu, ditepuk mukanya gitu. Iya. Ya, saking gembira dan merasa heran. Ya, ini seperti halnya yang dilakukan oleh kaum wanita ketika merasa keheranan gitu. Wanita di saat kayak gitu ya. Jadi di saat itu kalau wanita itu gembira itu dengan menepuk pipinya. Di zaman kita juga ada yang nurutan tuh, Pak. Di film banyak itu. Di film kartun juga ada. Itu ternyata emang ada kebiasaannya di zaman Ibrahim. Karena Ibrahim itu satu zaman dengan Nabi Lut. Cuman beda wilayah dakwahnya gitu. Nabi Idris beda, Nabi Idris belum. Nabi Idris belum. Apanya? Nabi Lut ya ada bangsanya tersendiri. Kalau Bani Israel mah itu ya Musa. Turunan Ibrahim masih turunan Ibrahim. Iya, tapi ya Lut masih ya keponakan. Jadi Ishak. ya. Yakub kan turunan Nabi Ishak. Cuma Nabi Idris mah enggaknya. Idris mah lalu masih diperselisihkan. Idris mah turunan Nabi Nuh, Pak. Ada ya tuh di Ibnu Katsir ada yang turunan Nabi Nuh. Cuman di penjelasan yang lain ada yang turunan Ibrahim. Allah alam tuh. Nabi Belum. Ibrahim sejaman tuh kan? Apa? Nabi Ibrahim. Ya dengan Lut sejaman itu Nabi sahih Nuh itu. enggak kan, Nabi Nuh? Kalau Nabi Nuh enggak jauh itu. Iya. Ya. Nuh, Nabi Nuh kan Nabi ketiganya Medina. Iya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya, ini bagaimana mungkin kata Saroh ya, orang sepertiku ini bisa melahirkan, sedangkan aku sudah tua lagi mandul tuh. Sudah tua juga mandul. Suamiku pun juga sudah tua sama. Saroh merasa heran adanya ya Ishak, adanya seorang anak yang akan lahir ya, dari rahimnya, sedangkan kondisinya ya lagi seperti itu. Oleh karenanya ia berkata, ini di ayat 72 dan 73 ya, itu. Jadi merasa heran atas akan ada anak yang akan lahir gitu. Benar-benar anugerah ya Allah.
Iya, ini benar-benar anugerah dan rahmatnya. Mandul udah tua lagi. Iya, Kayak Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Zakaria juga tua. Yahya, Iya, istrinya. ya, istrinya melahirkan Yahya alaihissalam. Saya kan mengurus Siti Maryam, Iya, wanita suci. iya. Demikian halnya Ibrahim. Juga merasa heran Ibrahim juga karena menerima kabar gembira tersebut sekaligus meyakini dan merasa gembira atas hal tersebut. Nah, diterangkan dalam Hijr ayat 54 sampai 55 tadi ya, sudah dibacakan juga. Ya. Maka para malaikat tersebut memastikan datangnya berita gembira tersebut serta menetapkannya. Para malaikat tersebut menyampaikan kabar gembira kepada keduanya dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang nantinya juga selain pandai, yaitu juga dia akan menjadi nabi. Nah, ini juga menjadi saudaranya Ismail juga gitu. Nabi siapa namanya? Ishak. Nabi Ismail. Ishak yang yang lahir dari Sarah. Seorang anak laki-laki yang orang itu adalah cerdas. Pemimpin para nabi, Nabi Muhammad. Iya. Pemimpin para malaikat Jibril. Jibril alaihissalam sebenarnya. Jibril alaihissalam kan memberi wahyu, jadi ada doanya alaihissalam. Alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu. Ya, Nabi Muhammad itu kekhususan sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Ternyata Nabi itu memiliki kekuatan 10 kali lipat. Iya. Semua para nabi. Ya, Nabi itu dikasih mukjizat. Taruh kuat Nabi itu. Iya. Kemudian bagaimana Allah membalas dari kedudukan dan kesabaran Ibrahim. Demikianlah Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat anak tersebut dengan kebenaran janjinya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ayat-ayat yang melanjutkan kisahnya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.